Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya lah kita masih dalam keadaan sehat. Selanjutnya, tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Profesor Dr. Insinyur Mirna Ilza MS dan Ibu Dr. Insinyur Mary Sukmiwati MSI, dan juga kepada dosen penguji saya, Bapak Dr. Rahman Karnila SPI MSI dan Ibu Insinyur Dahlia MSI. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nita Gracia Damanik, NIM 1604111623. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya dengan yang berjudul Pengaruh Lama Pemasakan Terhadap Kandungan Gizi Tepung Ikan Tembakul Perioptolmodon Scoleseri. Latar belakang, ikan tembakul. Ikan tembakul merupakan sumber daya hasil perikanan air payau yang memiliki nilai zat gizi yang tinggi, yang berpotensi untuk dikembangkan. Tetapi di Indonesia sendiri, ikan ini masih sangat kurang untuk dimanfaatkan. Pengolahan ikan tembakul menjadi tepung merupakan cara pengolahan untuk menambah nilai ekonomis dari ikan tembakul. Dan perlakuan lama presto terhadap pembuatan tepung ikan perlu dilakukan agar dapat melihat nilai proksimat dan jenis-jenis mineral mana yang terbaik pada tepung ikan. Tepung ikan merupakan produk olahan setengah jadi yang dapat menambah nilai ekonomis dan daya simpan dari ikan tembakul. Mineral merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Proses presto merupakan pengolahan yang menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Proses presto dibutuhkan pada pembuatan tepung supaya tulang kepala duri pada ikan tembakul dapat lunak sehingga mempermudah proses penumpungan. Rumusan masalah. 1. Apakah ada perbedaan kandungan gizi tepung ikan tembakul dengan lama pemasakan yang berbeda? 2. Berapa lama pemasakan yang tepat agar diperoleh tepung ikan tembakul yang baik? Tujuan dan manfaat. Tujuan secara umum untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat pada tepung ikan tembakul dan untuk mengetahui lama pemasakan yang terbaik. Manfaat sebagai sumber informasi tentang pengaruh lama pemasakan menggunakan presto terhadap kandungan gizi, meliputi kadar proksimat dan jenis-jenis mineral yang terdapat pada tepung ikan tembakul, dan berapa lama pemasakan terbaik dalam pembuatan tepung ikan tembakul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H0, tidak ada pengaruh lama pemasakan terhadap kandungan gizi tepung ikan tembakul. H1, ada pengaruh berbeda lama pemasakan terhadap kandungan gizi tepung ikan tembakul. Tinjauan pustaka terlampir, waktu dan tempat. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus sampai 28 Agustus di Laboratorium Pengolahan Teknologi Hasil Perikanan, Laboratorium Terpadu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, dan UPT Laboratorium SDM Pekanbaru. Metode penelitian. Metode penelitian adalah metode eksperimen, di mana yaitu melakukan serangkaian percobaan penelitian dengan melakukan perlakuan waktu presto yang berbeda. Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAL non-faktorial dengan 3 taraf perlakuan durasi presto berbeda, yaitu P1 60 menit, P2 75 menit, dan P3 90 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan sehingga satuan percobaan ada 9 unit. Bahan dan alat dapat kita lihat pada slide PowerPoint. Bahan utama dari penelitian ini ialah ikan tembakul yang diperoleh dari Bengkalis. Tahap penelitian dimulai dari preparasi sampel, pemisahan bagian tubuh, isi perut, insang dan sirip dipisahkan dari bagian daging, kepala, dan tulang. Isi perut, insang, dan sirip dilakukan penimbangan, tetapi tidak digunakan, sedangkan daging, kepala, tulang dilakukan penimbangan dan digunakan untuk proses penumpungan. Selanjutnya, kita lakukan pencucian sampel. Lalu, sampel kita presto dengan 3 perlakuan berbeda, yaitu dengan lama 60 menit, 75 menit, dan 90 menit. Dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Setelah proses presto selesai, maka kita melakukan pendinginan dengan suhu ruangan sebelum dilakukan pengeringan menggunakan oven dengan suhu 45 menit sampai 50 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah kita melakukan pengeringan menggunakan oven, maka kita akan melakukan penghalusan dengan blender. Lalu kita ayak menggunakan pengayakan dengan ukuran mesh 80 supaya mendapatkan hasil tepung ikan yang homogen. Tepung ikan yang didapatkan dari perlakuan pertama dan perlakuan kedua, perlakuan ketiga akan dilanjutkan dengan uji analisis proksimat dan
analisis kadar mineral. Analisis proksimat meliputi kadar air, abu, protein, dan lemak. Sedangkan analisis kadar mineral meliputi kalium, fosfor, kalsium, besi, dan seng. Analisis data. Analisis data, data hasil penelitian ini diolah secara statistik dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Kemudian dilakukan analisis variansi untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak. Apabila hipotesis ditolak, maka dilanjutkan uji lanjut. Asumsi. 1. Tingkat kesegaran ikan tembakul dalam penelitian dianggap sama. Yang kedua, tingkat keterampilan penelitian selama penelitian dianggap sama. Hasil dan pembahasan. Ikan tembakul didapatkan dari Bengkalis Riau, dan ikan tembakul yang digunakan berukuran 20 cm sampai 27 cm dan dengan kisaran berat 120 gram sampai 150 gram. Proporsi ikan tembakul yang digunakan dapat kita lihat pada slide PowerPoint. Penampakan tepung. Tepung ikan yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan. Warna tepung perlakuan pertama hampir sama dengan perlakuan kedua, hanya sedikit lebih gelap. Sedangkan warna tepung perlakuan ketiga menghasilkan warna yang paling gelap. Tepung ikan tembakul pada penelitian ini menghasilkan rendemen yang semakin lama semakin menurun atau semakin sedikit. Hal ini terjadi sesuai dengan pendapat Estes dan Ahmadi 2009 yang mengatakan semakin lama waktu pengukusan yang digunakan, maka akan terjadi penyusutan yang semakin besar, terutama penguapan kadar air yang terdapat dalam bahan pangan, sehingga akan mengakibatkan rendemen yang dihasilkan semakin rendah. Proksimat. Kandungan air yang terdapat pada tepung ikan tembakul semakin lama pemasakan digunakan, maka semakin rendah nilai kadar air pada tepung ikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ambarita dan kawan-kawan 2013 yang mengatakan bahwa bahan pangan kehilangan komponen seperti kadar air selama pemasakan karena adanya panas selama proses pemasakan. Sehingga semakin lama waktu proses pemasakan, maka kadar air yang dihasilkan akan semakin rendah, di mana air dalam bahan pangan akan mudah larut atau menguap. Protein. Kandungan protein. Lama pemasakan akan mempengaruhi nilai kadar protein pada tepung ikan tembakul. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghazali dan kawan-kawan 2004 yang menjelaskan pengolahan dapat memberikan penurunan terhadap kadar protein yang terjadi akibat penggunaan suhu tinggi pada saat proses pengolahan yang mengakibatkan protein terdenaturasi. Abu. Semakin lama pemasakan, maka semakin rendah nilai kadar abu yang didapatkan pada tepung ikan tembakul dalam penelitian ini. Kadar abu berhubungan erat dengan mineral. Hal ini sesuai dengan pendapat Haris yang mengatakan mineral memiliki sifat yang tidak mudah rusak akibat pengolahan. Tetapi pengolahan dapat mengakibatkan susutnya mineral maksimal 3% pada beberapa sumber makanan, sehingga abu dapat berkurang lebih dari 0,04% pada proses pengolahan. Kadar lemak. Kadar lemak yang didapatkan pada tepung ikan tembakul dalam penelitian ini semakin lama semakin mengalami penurunan atau semakin rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Palupid dan kawan-kawan 2007 yang mengatakan bahwa proses pemasakan dengan suhu tinggi mengakibatkan kerusakan lemak, suatu bahan pangan yang terkandung di dalamnya, dengan tingkat kerusakan yang sangat bervariasi tergantung suhu yang digunakan serta lama waktu proses pengolahan. Mineral. Kalium. Mineral kalium yang didapatkan dari tepung ikan tembakul ini semakin lama proses pemasakan maka semakin rendah nilai kalium pada tepung ikan. Hal ini terjadi karena semakin tinggi suhu dan lama waktu pemasakan yang digunakan, maka semakin banyak molekul air keluar dari permukaan bahan. Salah satunya mineral yang ikut larut bersama dengan air. Hal ini sesuai dengan pendapat Wirano 2008 yang mengatakan faktor yang mempengaruhi tingkat kerusakan pada pengolahan dengan panas adalah lama waktu dan suhu pemanasan. Kalsium. Mineral kalsium yang diperoleh dari tepung ikan tembakul semakin lama proses pemasakan, maka semakin banyak nilai kalsium yang rusak atau hilang pada tepung ikan, sehingga nilai kalsium semakin lama semakin rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Palupid dan kawan-kawan 2007 yang mengatakan mineral yang terkandung dalam bahan pangan akan rusak pada sebagian proses pengolahan karena sensitif terhadap lama pengolahan, pH, oksigen, sinar, panas, suhu dan tekanan atau kombinasi di antaranya. Mineral besi. Mineral besi yang terdapat pada tepung ikan tembakul dalam penelitian ini semakin lama semakin rendah. Semakin lama pemasakan, maka semakin rendah nilai kandungan besi pada tepung ikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Venema 1996 yang mengatakan bahwa setiap mineral memiliki kelarutan yang berbeda-beda di dalam air.
karena proses pemasakan yang menggunakan air dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan beberapa mineral bahan pangan. Mineral seng. Mineral seng yang terdapat dari tepung ikan tembakau pada proses penelitian ini semakin lama semakin mengalami penurunan akibat lama pemasakan dengan cara pengukusan dan dengan suhu tinggi. Mineral seng. Mineral seng pada penelitian ini Mineral seng. Mineral seng pada tepung tembakau pada penelitian ini semakin lama semakin mengalami penurunan akibat lama pemasakan dengan cara pengukusan dengan suhu dan tekanan yang tinggi menggunakan presto. Hal ini sesuai dengan pendapat Rani Kesuma 2019 yang mengatakan mineral pada umumnya tidak peka terhadap panas, tetapi rentan terhadap pencucian atau pengolahan yang melibatkan air seperti perebusan dan pengukusan. Sebagian besar mineral larut dalam air saat pemasakan. Mineral fosfor. Semakin lama pemasakan yang digunakan, maka kandungan nutrisi seperti mineral fosfor yang terdapat dari tepung ikan tembakau akan berkurang atau hilang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ersoy dan Orzen 2009 yang mengatakan pengolahan bahan pangan menggunakan waktu dan suhu yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya penguapan air pada bahan pangan, yang diantaranya mineral ikut terlarut bersama dengan air. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah yang pertama, perlakuan lama pemasakan yang berbeda berpengaruh terhadap kandungan gizi tepung ikan tembakau. Yang kedua, proses pemasakan menggunakan presto dengan suhu dan tekanan yang tinggi dengan lama pemasakan yang berbeda akan menghasilkan kandungan gizi yang semakin lama semakin berkurang. Hal ini terjadi karena kandungan gizi dapat larut dan menguap bersama dengan air saat proses presto. 3. Perlakuan terbaik adalah P1 dengan lama pemasakan 60 menit yang menghasilkan rendemen 21,55 berat kering, menghasilkan kandungan proksimat yang meliputi air 12,67%, abu 4,10%, protein 70,52%, lemak 1,30% dan menghasilkan kandungan mineral yaitu kalium 0,62%, kalsium 13,23%, besi 0,04% dan seng 0,04% dan fosfor sebanyak 0,11%. Saran, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui nilai asam amino dan senyawa bioaktif taurin pada tepung ikan tembakau. Daftar pustaka terlampir, lampiran terlampir. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebih, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.